mendengarkan podcast ini. Yang menjadi masalah kita adalah apakah kita bisa membedakan kodrat ilahi dan kodrat dosa yang berekspresi di dalam diri kita. Ini bedanya sangat tipis. Kalau antara menipu dan kejujuran itu mudah. Tetapi antara yang baik dan kelihatannya baik, antara kehendak Allah dan bukan kehendak Allah, ini sangat tipis. Bicara soal dosa di sini, kodrat dosa ini, saudaraku, yang dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata hamartia, ini tidak bermaksud hanya menunjuk kejahatan moral yang keji seperti membunuh, mencuri, berzina, tidak menghormati orang tua. Tetapi dosa di sini hanya kemelesetan, atau bisa hanya kemelesetan. Kodrat inilah sebenarnya yang mesti dibangun, saudaraku, di atas atau didasarkan pada pohon kehidupan. Sedangkan kodrat dosa ini dibangun di atas pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Bapak Ibu saudaraku sekalian, kita harus memahami dua buah di tengah taman itu harus dengan pikiran dewasa. Tentu harus lebih cerdas dan memaknainya secara mendalam. Dua pohon itu sebenarnya hanya ilustrasi. Harus dipahami secara figuratif, bukan secara harafiah. Tetapi kalau saudara masih mau memahami secara harafiah, juga tidak salah juga, saudaraku. Tapi kurang mendalam. Implikasi dan aplikasinya tidak mendalam, saudaraku. Implikasi artinya keterkaitan dengan hidup yang sedang berlangsung. Keterkaitan dengan hidup yang sedang berlangsung. Aplikasi artinya penerapan dalam kehidupan, dalam tindakan, di dalam kehidupan yang sedang dijalani. Aplikasi artinya penerapannya dalam perilaku di kehidupan yang sedang terjadi atau berlangsung. Mungkin saudara bertanya, kenapa begitu Pak? Kenapa ditulis begitu dulu di dalam Alkitab? Kalau itu figuratif. Saya sudah pernah mengemukakan dan saya akan terus mengingatkan bahwa kitab Kejadian itu ditulis tahun 1440 sebelum Masehi, kira-kira. Itu ditulis oleh Musa kepada bangsa yang sudah menjadi budak selama 6-7 generasi, 430 tahun. Jadi bangsa budak yang tidak berpendidikan, tidak terpelajar, kurang berbudaya dan bisa primitif. Jadi pasti belum bisa memaknainya secara mendalam. Jadi begitulah cara Tuhan memerintahkan Musa menulis. Yang kedua, tadi saya katakan bahwa kalau pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat dan pohon kehidupan dipahami secara harafiah, ya tidak salah juga. Bagi umat Israel yang nuansanya masih keberagamaan, ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan laknat. Cukup. Implikasi aplikasinya untuk kehidupan bangsa Israel waktu itu dalam nuansa keberagamaan dalam bangsa Yahudi itu cukup, saudara. Cukup. Tetapi untuk kita enggak cukup. Kita harus memahami dua pohon itu dengan pemahaman yang lebih mendalam. Tentu harus lebih cerdas, saudaraku. Kalau saudara membaca Alkitab dengan teliti, saudara-saudara, ada banyak pohon yang baik untuk dimakan buahnya. Saya sudah memeriksa dengan teliti bahasa aslinya, saudaraku. Dimakan secara fisik, ya. Banyak pohon
yang buahnya baik untuk dimakan. Ini dimakan secara fisik. Lalu wow dalam bahasa Ibrani artinya wow ini dan ada pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tadi. Ini satu jenis dan ini jenis yang lain. Kalau saudara memahami secara harafiah kitab Kejadian pasal 1, 2, 3 itu, maksud saya hanya memahami secara harafiah. Saudara tidak akan menemukan aplikasi dan aplikasinya yang mendalam untuk kita. Tidak mendalam, saudaraku. Sebab tidak mungkin buah dimakan lalu pengertiannya terbuka. Jadi malu. Itu mitos. Mitos dalam pengertian umum. Dongeng yang berbau mistik dan okultisme. Kalau kita memandang begitu, Alkitab itu jadi buku mitos yang tidak berkualitas seperti kitab-kitab banyak agama yang penuh dengan mitos. Alkitab bukan mitos. Tidak mungkin makan terus matanya terbuka, tiung, telanjang kita. Itu mitos. Tetapi ini makanan untuk jasmani, ini makanan untuk pikiran rohani. Harus memahaminya dengan benar, begitu saudara. Jadi ketika dikonsumsi pengertiannya terbuka. Ini pohon kehidupan. Kenapa disebut kehidupan, menghidupkan? Kenapa pohon pengetahuan tentang baik dan jahat? Karena memberi pengetahuan apa yang baik dan jahat. Sederhana, saudaraku. Kenapa harus dikisahkan seperti kitab Kejadian itu, Pak? Ya, tadi sudah saya katakan karena bangsa Israel tidak akan bisa memahami kalau dikemukakan apa adanya. Dan ini sebenarnya juga bisa berarti mitos dalam arti khusus. Ada mitos dalam arti umum, yaitu cerita yang bersifat dongeng, yang tidak ada unsur historisnya sama sekali. Tapi mitos dalam arti kedua artinya menjawab atau menjelaskan sesuatu yang tidak apa adanya, berhubung ketidakmampuan si penerima menangkap pesan itu. Jadi kalau anak saudara gimana? Harus dijawab dengan cara mitos. Mitos dalam hal ini mitos secara khusus, yaitu mengemukakan sesuatu yang tidak apa adanya, berhubung ketidakmampuan si penerima penjelasan itu. Jawab kita adalah beli dari rumah sakit. Ada benarnya karena harus bayar. Atau Tuhan kirim, Tuhan memberi dari surga. Atau Tuhan kirim, memang Tuhan yang mengadakan. Tapi itu mitos. Tidak bermaksud mau berdusta. Tetapi karena ketidaksanggupan menerima, saudaraku. Nah, kira-kira ini juga demikian, saudara. Sama sebenarnya ini. Jadi dari Taman Eden itu sebenarnya Allah sudah berbicara membimbing Adam melalui Roh Allah. Dan ini sebenarnya nanti berlanjut di Kejadian pasal 6, keturunan Set juga diberi kesempatan dipimpin oleh Roh Allah. Maka disebut anak-anak Allah. Walaupun Adam sudah jatuh dalam dosa, masih dicoba kepada keturunannya, yaitu pada generasi anak-anak Set. Dan sekaligus membuktikan bahwa kalau orang hidup dalam daging, basar dalam bahasa Ibraninya, sarkos dalam bahasa Yunaninya, tidak bisa. Nah, Adam dan Hawa ini tertipu oleh ular, saudara. Tertipu. Kalau dalam bahasa Inggris disebut deceit, disesatkan. Saya sudah periksa bahasa aslinya, nanti saya janjikan akan saya jelaskan. Bukan sekedar menipu merah dibilang biru, tapi disesatkan. Dan Paulus mengatakan, aku takut kalau pikiranmu disesatkan dari kesetiaanmu yang sejati kepada Kristus, seperti Hawa diperdaya oleh ular. Disesatkan itu harus melalui proses panjang, saudara. Nah,
Iblis itu cerdik. Pasti tidak akan membimbing Adam berbuat jahat seperti membunuh, berzina. Nah, Adam tidak membunuh, Hawa tidak menjadi pembunuh. Yang jadi Kain, saudaraku. Pasti. Sebab di samping Adam dan Hawa itu ada Allah. Dan bagaimana membuat meleset? Hamartia. Bagaimana membuat meleset? Nah, itu harus cerdas. Harus cerdas. Maka diberi pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Diparkir di pengetahuan tentang baik dan jahat, tapi tidak dibimbing mengenakan kodrat ilahi. Itu cerdiknya iblis. Ini yang baik, ini yang jahat. Asumsi mengenai apa yang baik dan jahat menurut yang lain, bukan menurut Allah. Kalau ini kodrat yang diubah, saudara. Kalau manusia belajar kebenaran, memiliki kodrat ilahi, dia tidak bisa berbuat dosa. Kesuciannya bisa tidak terbatas, tapi dia tidak bisa berbuat dosa. Kodrat ilahi. Dia jadi orang yang terkodrat. Tetapi kalau kodrat dosa meleset, dia bisa baik. Jadi kalau dikatakan kodrat dosa bukan berarti lalu dia pasti jadi penjahat. Nah, jika dididik juga baik, bukan nggak baik, bisa baik. Tapi jika mau jahat, kejahatannya pun juga bisa tidak terbatas. Nah, ini harus dipahami. Manusia bisa baik, tapi juga bisa jahat sekali. Seperti panggungnya tadi kita lihat. Nah, iblis memarkir manusia di level ini. Padahal Allah mengendaki supaya manusia segambar dan serupa. Kejadian pasal 1 dulu, baca ayat yang ke-26. Ini harus saya ulang-ulang, saudaraku. Saudara jadi cerdas. Kita seperti sekolah teologi di ruangan ini. Saya sudah jelaskan pelan-pelan. Kalau sampai nggak tahu, ya bukan salah saya. Tapi sulit, Pak. Ya memang tidak mudah. Yang tidak ngantuk saja tidak, belum tentu tahu. Apalagi, saudara yang ngomong sendiri. Ayat 26. Silakan, Kejadian 1. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa. Terus? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kalau manusia segambar serupa dengan Allah, itu bisa mengelola jagat raya, saudara. Khususnya bumi ini. Gambar di sini, selem. Memang di dalam bahasa aslinya tidak ada kata sambungnya. Selem ini sebenarnya bicara mengenai komponen-komponen yang ada pada Allah juga ada pada manusia. Yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak, saudara. Nah, rupa ini adalah demot. Demot. Ini bicara soal kualitas atau mutu, keserupaan dengan Allah dalam kualitasnya. Kualitas dari ini, selem ini. Baca terus, 27. Maka Allah menciptakan manusia itu. Perhatikan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Gambarnya, tidak rupanya. Rupanya tidak, gambarnya saja. Terus. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Terus. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kenapa tidak rupa? Ini tanggung jawab manusia. Tuhan berkata, kamu boleh makan semua buah di taman ini. Kata boleh kalau benar, saya gunakan kalimat lain. Kamu harus makan buah. Kalau tidak mati manusia. Harus makan semua buah. Baik buah untuk jasmanimu, buah untuk rohanimu. Sebab manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman. Firmannya itu bukan logos, rema lagi. Dari hati Allah. Kecuali pohon ini yang nggak boleh. Ini yang nggak boleh. Jadi manusia harus mengkonsumsi dua ini.
Yang ini untuk tubuhnya dan di sini untuk pikiran atau jiwanya. Salahnya Adam ini sama ini. Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Tepuk tangannya itu masih ada unsur bingung. Tapi nggak apa-apa. Namanya juga belajar, saudaraku. Kalau sudah pinter kan Anda nggak usah sekolah lagi. Oke. Iblis tadi saya sudah beritahu licik. Dia tidak mengajarkan, wah kejahatan mesti membunuh, mesti mencuri, berzina, melawan orang tua. Oh enggak. Yang baik dan baik saja. Tapi bisa jahat. Bisa baik, tapi tidak bisa mengenakan kodrat ilahi. Tapi kalau jahat, panggung tadi sudah saya singgung. Orang-orang terhormat yang kelakuannya tidak terhormat. Dan saya sarankan mereka dulu mestinya nggak jadi manusia. Jadi apa? Terserah situ. Memang jahat sekali, tapi dengan uang bisa tampil agung. Padahal umur mereka ada yang sudah tua-tua, tunggu tanggal mainnya. Nggak lama. Saudaraku, karena makan buah ini meleset. Kalimat lain dari meleset adalah menyimpang. Maka jadilah yang saya sebut monster. Pak, kata itu kasar, monster. Oh iya, monster itu kata kurang baik. Tapi Anda tahu definisi monster? Bentuk yang tidak sesuai aslinya. Bentuk yang tidak sesuai yang normal. Biasanya berasumsi jahat atau bentuknya raksasa. Saya pinjam monster kata ini untuk menunjukkan ketajaman perbedaan antara kodrat ilahi dan kodrat dosa. Supaya kita tahu, Anda jadi Kristen itu untuk ini nanti. Yang gagal, Adam capek, kita capek. Karena manusia telah berdosa dan kata kehilangan itu eustereo itu mestinya bukan kehilangan tapi kekurangan. Tidak mencapai. Kalau menggunakan kata kehilangan, kesannya manusia pernah punya. Sebenarnya manusia belum mencapai. Dan saya harus mengatakan manusia belum sempurna. Manusia hanya punya gambar tapi belum punya rupa. Masih mentah. Sama seperti bumi dalam keadaan mentah harus dikelola. Itu fisik. Tapi yang metafisik batin manusia juga harus dikelola. Kalau manusia diciptakan Allah sudah sempurna. Lalu manusia jatuh dalam dosa. Yang salah siapa? Yang menciptakan. Itu produk rusak. Produk gagal. Tapi kalau manusia diberi kehendak bebas, manusia memang jadi objek perebutan antara Allah dan Lucifer. Tapi manusia juga subjek yang punya kebebasan mau berdiri di pihak siapa. Manusia mengkonsumsi buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Dia memilih ini. Tuhan sudah bilang kamu jangan makan buah ini. Artinya semua buah harus kamu makan. Ini maupun buah secara umum untuk tubuhmu dan ini. Kalau dalam bahasa aslinya ya, pohon ini buah-buah dibangun di atas tanah. Adamah, bukan eretz. Adamah itu artinya soil, ground. Manusia diambil juga dari Adamah, makanya itu Adam. Jadi tubuh kita ini hidupnya dari sini. Makanya orang makan buah itu pasti paling baik. Nah kita sudah sesat. Kalau nggak sate kambing muda nggak puas. Udah kambing mesti muda lagi. Ya saya nggak katakan salah sama sekali, tapi mestinya buah dan sayur-sayuran. Jadi kalau manusia dulu bisa umur sampai ratusan tahun ya, karena udara bersih, makannya juga bagus. Dan Allah belum menetapkan 70 tahun. Nah, saya teruskan. Ini Adamah, harus dimakan. Untuk regenerasi sel. Ini untuk menumbuhkan kodrat ilahi. Manusia pilih ini. Gagal. Jadi monster. Maka harus di-shutdown. Dimatiin. Kenapa dimatiin? Tidak sesuai dengan standar Allah. Lalu, mati dulu. Lalu, supaya nanti ada juru selamat yang akan mampu mencapai kodrat ilahi dan para pengikutnya yang meneladani atau mengikuti jejaknya untuk kehidupan yang akan datang. Beri tepuk tangan lagi ini. Jadi kalau saudara mau memasuki kehidupan yang akan datang, yang sempurna, seperti rancangan semula, you must be perfect, as just your Father in heaven is perfect. Nggak boleh cuma jadi baik, harus sempurna. Ngomong begini pendeta nggak gampang. Saya disorot seperti ikan arwan. Gimana kalau kelakuan Pak Eras? Wah, berat saudara.
Yang berkodrat ilahi macam apa, Pak? Nah, berat. Karena apa? Jiwa saya sudah terlanjur rusak. Tersinggung bisa, marah bisa, temperamen iya. Ini masih, tadi itu, daging itu. Masih makan kuliner, seks. Masih bisa ini. Masih nuntut. Bisa jatuh, bisa. Tapi kita mau belajar terus sampai tingkat tidak bisa jatuh. Makanya saya pikir, sampai saya mati saya udah nyampe nggak ini? Maka mulai sekarang ngotot. Berat saudaraku. Berat. No choice. Gak ada pilihan. Adam itu mestinya sukses. Kalau Adam sukses, anak-anaknya pun juga sukses. Makanya kenapa Adam tidak beranak pinak di Taman Eden? Karena belum lulus. Kalau Adam lulus, idealnya baru boleh punya anak. Gennya bagus, lingkungannya bagus, tidak ada kejahatan, baru semua benar. Supaya ininya jangan lihat apa yang baik dan jahat. Saya sudah beritahu kepada saudara, kalau anak umur 3 tahun mandi bareng dengan temannya, saudaranya, familinya, keluarga besarnya, yang lain jenis, antara Upi dan Ucok, nggak malu. Upi mandi sama Ucok. Mami, kata Upi, kok Ucok itunya beda? Beda nak, itu kalau Ucok punya namanya Titit. Kalau kamu Tutut. Nggak malu. Begitu umur 7 tahun, kenapa? Ininya berubah. Coba seandainya Ucok dan Upi tinggal di tengah-tengah suku Amazon yang semua telanjang. Nggak malu, betul nggak? Kenapa malu? Ininya dirubah. Coba umur 3 tahun lalu dipindahkan ke tengah-tengah suku Amazon yang semua telanjang. Itu Upi dan Ucok tetap telanjang sampai umur 35 tahun, 40, 50. Sampai kakek-kakek udah ompong pun masih telanjang. Karena nggak malu. Gak malu pakai keadaan begitu. Karena ininya. Saya ulangi saudara. Manusia itu jadi rusak. Gennya rusak, lingkungannya rusak. Kejadian 5 ayat 3. Kejadian 5 ayat 3. Ya. Setelah Adam hidup 130 tahun, ya, ia memperanakan seorang laki-laki. Betul. Menurut rupa dan gambarnya. Gambarnya monster. Bukan rupa dan gambar Allah. Rupa dan gambarnya Adam. Gambar itu pikiran, perasaan, kehendak. Rupa itu kualitasnya. Makanya harus dimatikan. Puji Tuhan loh kalau Tuhan mau mematikan itu. Karena Tuhan mau membangun sebuah dunia baru yang manusianya sesuai dengan rancangan. Saudara mau masuk dunia baru itu? Saudara mau masuk dunia baru itu? Harus amin. Dan gereja ini positioningnya di sini. Setengah mati bro. Ini mustahil bagi manusia. Tapi tidak mustahil bagi Allah. Jangan kita sampai di tataran agama yang baik dan yang jahat. Faktanya jahat. Banyakan orang. Loh, negeri kita ini kan ketuhanan yang Maha Esa. Itu kelakuannya kayak apa? Awas ya kalau nggak minta maaf. Saya bawa masa, saya seruduk rumahmu. Coba. Ini negeri apa? Ini negeri hukum loh. Orang boleh salah tapi yuk nggak pakai manusia untuk nyeruduk orang loh. Dan itu orang-orang besar nih bisa ngomong begitu. Coba. Makanya saya lihat fenomena baru ini. Saya tambah kuat. Kenapa? Gua mau pulang. Lama-lama kita jadi silent people. Jadi masyarakat yang diem aja. Ya salah ngomong ditangkap nanti. Di demo. Susah hidup ini. Sudah. Tapi orang-orang itu sudah lihat. Demi NKRI, demi kesatuan. Lu yang rusak. Ini kayak orang pinter. Demi kesatuan. Lu yang bikin rusak. Kita tuh dipikir bodoh. Tapi dengan fenomena tambah menjijikkan itu ya. Lagu ini tambah laku. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di indah Bapakku. Kesana kami pulang bersama. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi.
Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang bersama. Kita ikuti ya gunjang-ganjingnya Amerika dengan dengan Presiden Donald Trump, gunjang-ganjingnya dengan pilkada, yang kenyataannya bukan semua pilkada, ada yang pilkadal. Kadal yang dipilih maksudnya. Bapak ini pahit amat sih. Emang pahit saya. Lihat kejahatan manusia pahit. Tapi dengan adanya ini ya, yang aku tahu pasti kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Di negeri indah kesana kami pulang bersama. Jadi positioning kita mau sempurna. Monster ini bukan jadi harus jahat loh. Bukan jadi harus jahat. Kalau lingkungannya baik, pendidikannya baik, banyak monster-monster yang baik. Banyak monster yang baik. Dan yang saya pahami, monster yang baik itu bisa masuk dunia yang akan datang. Jadi anggota masyarakat. Monster Pak, lah iya. Lah, lalu gimana? Tapi untuk masuk keluarga kerajaan, bangsawan surgawi harus berkodrat ilahi. Gereja ini gereja yang mengajak jemaat paket kodrat ilahi. Kalau Anda cuma mau jadi orang Kristen baik-baik, you salah masuk gereja bro. You salah masuk gereja. Maksud Bapak itu apa sih? Maksudnya belajar sempurna. Amin. Kita dikira sombong. Emangnya Bapak udah bener? Kamu tadi udah denger kan? Dagingku belum mati, jiwaku rusak. Tapi kita mau bersama nekat berubah. Jadi keluarga kerajaan itu nggak ada monster. Monster baik kayak monster jahat kayak monster menyimpang. Makanya Tuhan berkata, you must be perfect. Nggak boleh setengah sempurna, harus sempurna. Mungkinkah itu Pak? Ya kalau Tuhan bicara begitu, mungkin. Memang sempurnanya si A dengan sempurnanya si B beda Pak. Karena tesnya juga beda Pak. Oleh sebab itu harus disadari bahwa musuh terbesar dalam diri kita bukan iblis. Di dalam diri kita ini bukan iblis musuhnya. Iblis itu musuh terbesar di luar kita. Sedangkan yang mengancam kita itu diri kita sendiri. Ini monsternya di sini. Namanya Erastus. Ini ada monster di situ. Kenali monster itu. Makanya kalau tadi saya bicara orang sampai tidak bisa membedakan, itu penipuan, itu kejahatan. Oh, itu ranah orang di sono. Udah, jangan diurusi. Saya meminjam kasus itu sebagai suatu perbandingan. Kalau kita membedakan kodrat ilahi atau kodrat dosa, ini hampir-hampir tidak kelihatan. Dari perkara kecil. Saya dapat SMS dari seorang penting untuk dibalas. Saya baca begini. Nanti saya balas ya. Belum saya buka. Lupa. Sehari malam baru ingat jam 1. Saya, waduh. Belum saya balas sih. Saya jawab, maaf baru baca. Memang belum saya buka. Jadi belum membaca seluruh isinya. Tapi ada potongan apa gitu loh. Saya tulis, maaf belum baca. Terus jiwa saya terganggu. Aku udah baca kok bilang belum. Bacanya baru sedikit. Wah, jiwa saya terganggu. Saya balesin lagi. Sebenarnya sudah saya baca sekilas. Tapi belum saya buka SMS-nya. Maaf belum balas. Nah itu baru benar. Setelah itu baru plong. Tadi itu akal-akalan si monster saya. Nah kita itu banyak monsternya, saudaraku. Tadi mau masuk ke sini saja. Sudah antri begini dari sono sini. Kok ada lagi yang besini? Gila nggak itu? Itu monster sambil keluar, saudaraku. Kita udah buru-buru terlambat. Dia bisa sat di sini. Masalahnya orang ikut sat. Loh. Tapi kita terdorong. Monsternya itu tidak di make up. Tapi harus dimatikan.
Banyak orang memake up, kelihatan cantik tapi monster di dalam. Nah sekarang saudara, saya tanya, saudara ini kelihatan bagus ini make up atau kodrat ilahi yang tumbuh? Monster itu bernama Erastus, Wijaya, Endang, Vivi, Lili, David. Nama saudara itulah monsternya. Saya tidak suruh nanti Anda di jalan kena ketemu orang kenalkan nama saya monster. Anak-anak muda itu monsternya kuat-kuat itu, makanya harus dimatikan. 1 tahun, 1,5 tahun. Yang namanya hidup itu susu, nyaman, nggak nyaman, besar dikit apa? Mainan, makanan. Besar dikit rekreasi, makanan, mainan. Makin gede, terus nanti pacar, keluarga, tua, cucu, cicit, semua itu itu hidup. My family is my world. Oh ya, nggak salah. Tuhan itu selalu ada di dalam setiap dekade, bukan jadi segalanya yang mendidik, tapi jadi support. Sesat loh orang. Begitu mati nggak apa-apa dia. Sesat. Anak muda mesti diajarin. Gereja kan rata-rata begitu. Tuhan jadi dukungan, jadi support, tidak jadi segalanya. Kalau kita, Tuhan jadi guru kita, Tuhan Yesus. Gereja ini hanya briefing, singkat, brief. Sedangkan pemuritan yang harus berlangsung untuk menemukan kodrat ilahi, saudara harus bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. Makanya 30 menit di kaki Tuhan. Saya sudah punya hutang untuk mengajari 30 menit itu ngapain Pak? Supaya jangan sesat. Tapi paling tidak Anda siapkan waktu 30 menit di kaki Tuhan. Lewat setiap peristiwa hidup, saudara temukan bagaimana Tuhan mendidik saudara atau membimbing saudara. Bagaimana kodrat ilahi ini ditumbuhkan, kodrat dosa bukan dipoles, dimatikan. Semua manusia telah berkeberadaan menyimpang dari rencana semula. Keadaan menyimpang ini disebut sebagai monster. Dengan demikian semua manusia yang dilahirkan oleh Adam memiliki gambar dan rupa Adam, bukan gambar dan rupa Allah. Ini monster. Tidaklah keliru kalau semua keturunan Adam dikatakan sebagai monster. Hal ini untuk membedakan wajah yang seharusnya Allah kehendaki dan wajah yang Allah tidak kehendaki. Ini mestinya wajahnya Tuhan Yesus. Makanya kalau kita jadi Kristen, ikut Tuhan Yesus, harus ikuti wajahnya. Bagaimana Pak? Tiap hari harus bergaul dengan Tuhan. Harus mengalami Tuhan. Kalau Tuhan itu hidup, harus mengalami. Jangan menemukan jodoh sebelum menemukan Tuhan. Engkau pasti salah pilih jodoh. Pasti salah kamu. Atau kemungkinan besar kamu keliru. Nah, bagaimana menemukan wajah Tuhan Yesus yang sudah menemukan kodrat ilahi menjadi role model kita? Bergaul dengan dia. Jadi jangan hanya memoles atau mendandani, tetapi mengganti wajah. Sebenarnya ini yang dimaksud oleh orang-orang Jawa, manunggaling kawula Gusti. Menyatu dengan Tuhan. Yang kalau Paulus mengkalimatkan Galatia 2, 19-20, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Makanya Kolose 3 ayat 5-10, Paulus mengatakan, matikan segala sesuatu yang duniawi. Bukan ditekan, bukan dibuat tertidur atau pingsan, matikan. Kalau sampai tingkat ini gak bisa berbuat dosa lagi, saudara. Gak bisa. SMS gak tepat aja kita sudah rasa berdosa kayak apa. Ini belum kesombongan-kesombongan terselubung dan banyak lagi. Yang sebenarnya ekspresi dari monster kita. Itu dibutuhkan loh ketelitian, kecerdasan. Orang sering gak sadar dia itu sombong. Gak sadar dia itu angkuh. Dia gak sadar dia itu sewenang-wenang. Dia punya 1001 alasan untuk membela tindakan dan perbuatannya. Padahal itu tindakan-tindakan yang membuat dia tidak layak. Jangankan jadi anggota keluarga kerajaan, jadi anggota masyarakat pun gak layak.
Jadi kalau saudara meninggal dunia hari ini, saya nggak yakin semua ini masuk surga. Jangankan anggota keluarga, anggota masyarakat pun belum tentu. Karena memang bukan rahasia. Banyak orang Kristen yang memang pelit-pelit, kejam-kejam, jahat-jahat. Saudara bisa menyembunyikan itu dari manusia, tetapi semua telanjang di hadapan Tuhan. Jadi sebelum saudara meninggal dunia, bebenah diri, koreksi diri. Kalau salah, sadar aku salah Tuhan, aku nipu Tuhan, aku bohong, aku tidak jujur, aku selingkuh, aku tidak setia kepada pasanganku, aku mencuri, aku korupsi. Akui, lalu bertobat. Setelah itu masuklah dalam tingkatan yang lebih tinggi untuk membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan. Ini luar biasa sulitnya. Selama monster itu masih berjaya, seseorang tidak bisa memenuhi standar Allah. Ini berarti seseorang belum bisa dikatakan sebagai pemenang. Karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus belum terwujud di dalam orang itu. Belum terwujud. Jadi jangan merasa saudara sudah jadi Kristen yang masuk surga. Belum tentu possibility masuk neraka itu seperti setara dengan possibility masuk surga. Surga neraka itu possibility-nya sama, saudara. Jangan merasa, Pak, saya kan sudah percaya Yesus. Dan keselamatan kan bukan karena perbuatan baik, Pak. Saya ajari ya. Alkitab mengatakan semua kita dihakimi menurut perbuatan. Yang ini standarnya, standar hukum dan nurani. Maka semua kitab akan dibuka nanti sesuai standar hukum yang dipahami. Kalau ini berkenan, maka aku berusaha baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya, supaya aku berkenan. Karena kita akan menghadap tahta pengadilan Allah. Kita ada di sini, Bapak Ibu. Ini berat. Tetapi kita hanya punya satu kali kesempatan hidup. Dan tidak pernah terulang untuk selamanya. Jangan sia-siakan. Ngomong begini sebenarnya juga berat, saudara. Saya akan diteropong. Tapi saya sudah terlanjur mengerti ini. Seandainya, saya tidak ngebluff ini. Seandainya puluhan tahun yang lalu saya memahami kebenaran ini, belum tentu saya mau jadi pendeta. Berat, Pak, jadi pendeta itu, Pak. Kalau cuma sekolah Alkitab, punya gelar sarjana, lanjutkan lagi master dan doktor, bisa bahasa Yunani, Ibrani, dan berbagai analisa teologi dan kajiannya, itu tidak sulit. Tapi kalau menampilkan kehidupan Yesus, hari ini saya terlambat, Pak. Mestinya dengan usia 57 hari ini saya lebih agung, lebih mulia, lebih tenang, lebih teduh, lebih sabar, lebih rendah hati, lebih suci. Tapi sekarang saya menyadari keadaanku terlambat. Terlambat? Nggak apa-apa, makasih. Loh, saya ngomong ini jujur. Anda lihat muka saya, bluffing atau jujur? Seandainya saya tahu kebenaran dari dulu, belum tentu saya mau jadi pendeta. Berat jadi pendeta. Tapi saya sudah terjebak jadi pendeta dan terjebak mengenal kebenaran ini dan ngebacot. Bacotnya gede lagi. Suci kudus, lalu sendiri mampus lah gue. Terjebak saya. Tapi terjebak yang bagus. Ini bukan jebakan Batman. Lah iya, saya ini terlambat sebenarnya. Tapi namanya terlambat itu bukan tidak sama sekali. Saya masih punya kesempatan. Dan dalam kondisi desperate begini, saya mengajak saudara, ayo kita menjadi manusia Allah, man of God. Yuk kita kembali ke kodrat ilah. Kita punya satu kali kesempatan hidup, Bu. Mau apa? Waktu kecil, susu dan kenyamanan. Gede sedikit mainan dan makanan. Gede sedikit mainan, makanan, hobi. Nanti mulai pacar kalau udah remaja. Terus kuliah, sekolah, keluarga, menikah, punya anak, plus cucu, rumah, kekayaan, cicit. Innalillahi. Dan gak punya apa-apa. Katanya punya Tuhan. Tuhan hanya menjadi dukungan. Tapi kamu tidak belajar jadi muridnya. Tuhan hanya kau pakai untuk mendukung keinginanmu, kepuasan, kesenanganmu. Dan konyolnya gereja mengajarkan yang begitu. Allah itu baik, luar biasa, berdoa. Di sini Anda gak menemukan begitu. Kalau saudara ke gereja cuma jadi baik, supaya diberkati di bumi. Besok jangan kesini lagi. Lu stres, gue juga stres, lihat lu. Maksudnya apa?
Ini tempat orang-orang yang sudah nggak waras di mata dunia. Kita mau sempurna, kita mau mencari dunia yang lain yang lebih baik. Langit baru, bumi baru. Makanya saran saya untuk Bapak Ibu yang sudah usia lanjut, yang sudah punya bendera setengah kuning, lo jangan tersinggung. Kalau saya bilang kuning kan berarti sudah meninggal. Ini setengah kuning. Jadi yang separuh kuning, yang separuh merah. Udah bahaya. Ayo kita cari Tuhan saja, Pak. Habisi saja untuk Tuhan. Ini persiapan untuk kekekalan. Nanti Bapak duluan. Nah kalau Bapak duluan, Bapak baru tahu. Wah, syukur aku ke Arta Gading. Begitu sudah meninggal dunia, disambut oleh malaikat-malaikat kudus, ditenteng, digandeng oleh Petrus, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yang jelas nggak ada kisah Rasul. Itu nama kitab. Tapi Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jangan berkata, Pak saya mau digandeng sama Kidung Agung. Nggak ada. Kidung Agung nama kitab itu. Anda dibawa terus ketemu, hei, dari mana? Wah, terus ngomong pakai bahasa di sana. Saya dari Indonesia. Dia dari mana? Dia dari Nigeria. Wah, gue bersyukur loh, kata saudara. Gue ke Arta Gading. Apa? Saya bersyukur ke Arta Gading. Mall dong itu. Bukan mall. Bukan mallnya. Lantai 5-nya. Jadi Bapak Ibu ya urusan kita hari ini ingat ya. 1 kerjaan cari duit. 2 rumah tangga. 3 gereja. Yang lain jangan urusannya. Dan kita bekerja, kita ngurus rumah tangga pun juga demi kepentingan Tuhan.